pemimpin. Saya tanya kepada saudara semuanya, khususnya adik-adik, remaja, anak-anak muda, menurut kalian ya secara logika, yang perlu pemimpin itu binatang atau manusia? Logika ini, logika. Kalau saudara guru jawabnya apa? Binatang atau manusia yang perlu pemimpin? Logikanya apa ya? Pemimpin itu manusia atau binatang secara logika? Yang perlu pemimpin itu binatang atau manusia? Kenapa kita beranggapan binatang perlu pemimpin? Karena apa yuk? Karena mereka apa? Ayo jawab, yang bisa jawab, tanya kok nggak tahu. Kalian belajar. Kalau bisa menjawab harus tahu alasannya, argumentasinya. Mengapa logika kita berkata bahwa binatanglah yang perlu pemimpin, bukan manusia? Kenapa? Karena binatang itu apa? Terbelakang. Ya, terus apa lagi? Binatang itu kenapa perlu pemimpin? Binatang itu apa? Tidak punya akal. Betul, apalagi? Ayo cepat keluarkan. Ayo ibu bapak. Kenapa binatang perlu pemimpin bukan manusia? Logikanya. Binatang tidak mau apa? Saya dengar tidak mau apa tadi? Ayo cepat jawab. Kenapa binatang perlu pemimpin? Tidak berakal, betul. Terbelakang, betul. Apalagi? Kenapa dia perlu pemimpin? Kalau nggak jawab saya pulang sekarang, biar. Ayo. Daripada diajak bicara diam saja. Ayo, kenapa? Binatang kenapa perlu pemimpin secara logika? Tidak punya pikiran, ya betul. Apalagi dilindungi, maksudnya apa? Oh, supaya melindungi binatang, betul. Apalagi ayo, tidak dapat mengatur diri sendiri. Saya akan jadikan bahan nanti ngomong ini ya. Tidak dapat mengatur diri sendiri. Siapa namamu? Angga. Kamu kelas berapa? S3 apa? SMP. Besar sekali sudah SMP. Oke. Ya, kita akan diskusi dengan pendapatnya Angga. Karena binatang tidak bisa mengatur diri sendiri. Seorang lagi, kenapa binatang perlu pemimpin? Karena tidak punya akal budi, hampir sama. Oke, baik, saya akan buktikan. Kalau saudara semua berpendapat seperti itu, berarti kapan binatang buat pilkada? Loh, cepat, kenapa tertawa? Kapan binatang mencontreng? Lah, yuk jawab. Belum, belum lagi. Jawabnya apa tuh? Belum. Dengar ini serius ini. Ternyata pendapat kita salah. Bukan binatang ternyata yang perlu pemimpin. Maka itu mereka nggak perlu buat pilkada bupati, camat juga. Mereka nggak pernah buat pemilu siapa presiden mereka. Tidak. Ternyata manusia yang perlu pemimpin. Binatang itu, Angga, dengar kamu baik-baik. Kamu rupanya nggak pernah belajar dari mereka, Angga. Ternyata binatang itu jauh lebih bisa ngatur dirinya sendiri. Loh, betul tidak? Jawab baik-baik. Ternyata binatang itu lebih pintar ngatur dirinya sendiri. Mereka tidak sekolah, tidak mandi, badan tidak bau. Lihat, mereka tadi di rumah Pak Kepala Dusun, saya ke belakang, ada anak anjing 5. Pernah kagum, anak anjing bisa 5, bisa 8, juga anak babi. Tapi anak anjing itu paling bagus. Saudara pernah kagum nggak? Enggak, belajar kamu ya. Pernah kagum tidak? Begitu anjing itu beranak, nggak sampai 1 jam langsung bersih semua. Iya atau tidak? Manusia yang melahirkan anak 1 saja kotornya di mana-mana itu. Loh, betul tidak? Ayo belajar dari anjing. Begitu manusia melahirkan, ditolong bersihkan ininya, bersih semua. Mbak diam sini, nggak bisa apa-apa sih. Tapi hewan itu luar biasa. Saya tuh kagum. Nggak dimandikan. Siapa mandikan anak anjing baru lahir? Tidak dimandikan, bersih betul. Jawab iya atau tidak? Heran bukan? Nah, enggak, siapa bisa ngatur diri sendiri? Mereka, bukan kita. Ayo, siapa anak-anak ini tiap kali bangun tidur, tempat tidur berantakan. Sudah berminggu-minggu, tidak pernah diatur. Ini buktinya bahwa manusia lebih perlu pemimpin daripada binatang. Mereka tidak perlu pemimpin. Mereka bisa ngatur diri mereka sendiri. Anak binatang yang lahir, contohnya anak ikan.
Saudara tidak perlu begitu anak ikan netas dari telurnya terus ajari, berenang ya, jangan lompat-lompat, kami berenang. Tidak perlu. Begitu anak burung menetas dari telurnya, kita pun nggak perlu mengajar mereka, burung kamu terbang ya, jangan jalan. Tidak perlu. Kita tidak perlu mengajar anak anjing harus gonggong kamu ya, gonggong, jangan ngomong kamu gonggong, begitu nggak perlu. Tapi anak orang yang tidak diajar jadi orang, dia pasti jadi orang-orangan. Anak binatang itu hebat. Hampir 99% anak binatang itu lahir langsung lari. Loh, betul tidak? Langsung hidup lari. Coba lihat anak orang. Begitu lahir kita jaga, kita rawat sampai umur 3 tahun, 4 tahun. Bisa dia ngaduk susu sendiri? Bisa tidak? Tidak bisa. Anak binatang luar biasa. Maka itu Alkitab penuh dengan contoh-contoh tentang mereka. Ternyata Papa di surga dalam firman-Nya selalu belajar, selalu memerintahkan belajar dari binatang. Belajar dari binatang. Salah satu contoh. Kenapa Tuhan Yesus berkata, lihat burung-burung di udara. Apa artinya? Kalau kita suruh lihat dia, waktu Tuhan Yesus berkata itu, membedakan manusia dengan burung mana lebih khawatir. Ayo jawab, manusia. Ketika Tuhan Yesus berkata gini di Matius 6, lihat burung-burung di udara, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, nggak punya lumbung. Kalau saya pakai istilah sekarang, lihat burung-burung nggak punya ATM, tapi hidup. Tahu ATM bukan? Hidup mereka. Kenapa manusia pintar kalah dengan burung? Dulu saya masih kecil, saya tuh suka perhatikan burung karena kami tinggal di desa. Ya, tolong di sini masih banyak pohon. Tolong yang punya senapan angin, kalau mau belajar supaya nembak tepat, jangan burung yang ditembak, kasihan. Mereka mau hidup, ya kalau mau belajar itu pakai batu atau pakai buah tomat atau pakai apa dari jauh. Jangan yang hidup di bumi, itu jahat sekali. Istri saya paling marah kalau kami jalan kemana, lihat ada anak-anak muda, dia marah. Istri saya kalau lihat ada orang bawa senapan angin, lalu tarik burung di pohon, itu kejam sekali. Jangan dibunuh, belajar dari burung. Yesus berkata. Waktu saya masih kecil saya perhatikan mereka begini. Waktu dia buat sarang, bawa daun kering atau rumput kering, dibawa ke atas pohon. Sekarang yang mengagumkan adalah, pernah nggak kita lihat di atas pohon itu ada burung lain yang jaga daun pertama itu? Jadi berkata, tolong pegangin dulu ya, aku mau ambil yang lain. Ada begitu burung-burung itu? Tidak, sendiri dia buat. Itu yang saya heran. Berarti daun yang pertama atau rumput kering yang pertama atau ranting yang pertama itu bisa jatuh tidak? Pasti jatuh. Tapi dia nggak bosan, terus dari helai pertama, helai kedua sampai sekian ratus helai, dan dia anyam. Kalau nggak percaya, nanti pulang seminar ini, ayo kita buat perlombaan buat sarang burung. Ikat tanganmu semua ke belakang dua-dua, terus pakai mulutmu ambil daun itu. Ayo, terus kamu buat sarang itu, bisa tidak? Ayo jawab, bisa tidak? Nah, berarti siapa lebih pintar, kita atau mereka? Burung itu nggak pernah sekolah arsitek, tapi buat rumahnya bagus sekali. Jarang sekali kita lihat di alam bebas ini sarang burung yang jatuh ke tanah. Jarang sekali. Padahal mereka nggak pakai fondasi bangun itu. Betul, tidak diikat, tidak cuma ditaruh saja. Ada angin, ada apa, jarang yang jatuh. Hebat bukan mereka? Satu kali yang buat saya iri hati dengan mereka adalah begini. Begitu sarangnya jadi, lalu betinanya bertelur. Begitu dengar anak-anak muda. Saya selalu mengajar anak-anak muda yang mau menikah. Belajarlah dari burung saja yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Sebelum mereka menikah, bertelur dan punya anak, itu siapkan rumah dulu. Maka itu kecil-kecil kawin saya tonjok kamu ya. Terus numpang di rumah orang tua atau di rumah papa mama mantu, nggak tahu malu. Burung saja menyiapkan rumahnya dulu baru bertelur. Betul atau tidak? Maka itu belum bisa buat atap satu aja sudah minta kawin, nggak tahu malu itu anak. Belajar dari burung. Siapkan rumah. Sekecil apa misalnya, sesederhana apa rumah yang kalian siapkan, berbanggalah kalau itu karena jerih payah kalian sendiri. Kalian tinggal berdua di situ, nikmati hidup suami istri. Jangan bergantung pada orang tua.
Maka itu dalam Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, lalu apa?